Raja Tentara Bayaran. Bab 229. Sore harinya, Shen Lian tiba sesuai jadwal. Yang disebut pertemuan perwakilan mahasiswa sebenarnya sangat sederhana. Dia hanya pergi ke ruang kegiatan perkumpulan mahasiswa untuk saling memperkenalkan dan mengenal satu sama lain secara singkat, karena Shen Lian adalah sosok populer di sekolah sekarang, dan siswa dari negara kepulauan tersebut. Saya masih senang bertemu Shen Lian. Untuk bisa menjadi pemimpin mahasiswa di tempat seperti Toto University, masyarakat pulau ini bukanlah orang biasa. Negara kepulauan ini memiliki tradisi tidak tertulis, yaitu ketua serikat mahasiswa Toto University seringkali berhasil terjun ke dunia politik. Memasuki dunia politik tidak semudah hanya menjadi pejabat lokal. Ketua himpunan mahasiswa Universitas Dongdu seringkali menjadi anggota kabinet, bahkan ada yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Banyak sekali perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan universitas. Mereka yang bisa memimpin dan menjadi ketua serikat mahasiswa tidak perlu banyak bicara tentang bakat politik mereka. Dan Universitas Toto memiliki talenta terbaik di seluruh negara kepulauan, dan mereka yang keluar dari sekolah ini, pada dasarnya akan menjadi pemimpin di berbagai bidang di masa depan. Dengan jaringan tingkat atas, ditambah dengan kemampuan politik yang unggul, presiden mahasiswa tentu akan dapat dengan mudah menjadi anggota kabinet. Di mata dunia, mahasiswa kebanggaan Universitas Dongdu seringkali memiliki latar belakang yang sama menakutkannya. Di tempat seperti ini, sebenarnya sulit untuk tidak menarik perhatian orang-orang yang memiliki kekuatan nyata presiden mahasiswa Universitas Dongdu. Oleh karena itu, dalam perkumpulan mahasiswa Universitas Dongdu, selain memperebutkan bakat, juga diadakan kompetisi latar belakang. Halo, teman sekelas Shen Lian, saya Qin Mei Aoki dari Sekolah Desain. Anda bisa memanggil saya Qin Mei. Senang bertemu dengan Anda. Setelah saling memperkenalkan, semua orang mulai mengobrol dengan orang-orang yang akrab. Universitas Dongdu memiliki lebih dari selusin perguruan tinggi dan departemen, dan karenanya, ada lebih dari selusin anggota serikat mahasiswa. Pertemuan kecil seperti hari ini sebenarnya adalah tradisi Universitas Toto. Setiap kali ada anggota baru dari serikat mahasiswa yang bergabung, mereka akan mengadakan pertemuan kecil seperti ini. Pertama agar semua orang saling mengenal untuk meningkatkan efisiensi kerja, dan kedua untuk menyambut para pendatang baru. Tentu saja, pertemuan seperti itu telah lama dirusak oleh tokoh-tokoh politik masa depan dari negara-negara kepulauan ini. Di dalam perkumpulan mahasiswa Universitas Dongto, berbagai faksi secara alami muncul. Ada yang karena pendapat politik, dan ada pula yang karena kepentingan yang sama memiliki sesuatu untuk dikatakan. Lingkaran kecil semua orang. Misalnya, Aoki Kotomi termasuk dalam faksi yang relatif damai. Mereka tidak memiliki banyak nasionalisme, juga tidak memiliki banyak ide dan gaya radikal, sehingga mereka tidak memiliki banyak rasa jijik terhadap Shen Lian, seorang Tionghoa. Halo. Shen Lian memandang gadis dengan senyum manis di depannya dan mengangguk sedikit. Dia memandang orang-orang dan dewa. Shen Lian tahu bahwa kebaikan yang ditunjukkan oleh Aoki Kotomi ini tulus, tidak seperti Chiyo Teichi dan negara-negara kepulauan itu sangat munafik. Menghadapi jawaban Shen Lian yang agak dingin, Aoki Kotomi mengedipkan mata besarnya yang indah, lalu melanjutkan dengan senyuman menyipit. Teman sekelas Shen Lian sangat keren. Aku ingin tahu apakah aku punya kesempatan untuk berteman denganmu. Kata-kata Aoki Kotomi membuat Shen Lian merasa sedikit bingung. Faktanya, Shen Lian tidak tahu banyak tentang pergulatan faksi di perkumpulan mahasiswa Universitas Toto. Saat ini, karena dia tidak memiliki informasi, dia tidak dapat menghubungkan tawaran Aoki Kotomi untuk apa yang dia inginkan. Tentang kemungkinan merayu diri sendiri. Tentu saja, tolong beri saya lebih banyak nasihat di masa depan. Shen Lian meniru nada suara penduduk pulau dan berkata, tapi tentu saja kalimat sebelumnya tidak berarti tentu saja dia bisa berteman dengannya, itu hanya berarti tentu saja Aoki Kotomi akan memiliki kesempatan untuk berteman dengannya. Bagus sekali, bolehkah aku duduk di sebelahmu? Karena itu, Aoki Kotomi duduk di sebelah Shen Lian, dan keduanya mulai mengobrol dengan penuh semangat. Faktanya, Aoki Kotomi tidak berpura-pura tidak bersalah kepada Shen Lian. Mampu menyelinap ke dalam perkumpulan mahasiswa Universitas Toto berarti Aoki Kotomi jelas bukan gadis kecil yang konyol kepribadian. Alasannya adalah Aoki Kotomi memiliki karakter seperti ini. Banyak orang yang menganggap politik itu kotor dan tidak tahu malu, namun ayah Aoki Kotomi adalah angin segar di kalangan politik negara kepulauan tersebut. Dia tidak pernah terlibat dalam pertikaian antar faksi dan menganggap kebaikan sebagai ideologi politiknya banyak koneksi. Dalam kancah politik, sebenarnya perlu ada orang tua yang baik yang bisa dipercaya semua orang untuk menjadi penengah.
Jika tidak, tidak akan ada perantara yang bisa meredakan situasi konflik antar faksi, yang seringkali menimbulkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Tentu saja peran orang tua yang baik dapat membuat ayah Aoki Kotomi mendapatkan kedudukan yang kokoh dan reputasi yang baik, namun ia tidak akan pernah bisa memahami kekuatan yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa Aoki Kotomi telah mengikuti tradisi keluarganya dan terkenal karena karakternya yang baik hati. Setelah mendengarkan Aoki Kotomi mengobrol tentang beberapa hal tentang anggota serikat mahasiswa, Shen Lian mengetahui sedikit tentang serikat mahasiswa ini. Semakin banyak Shen Lian mendengarkan, semakin menarik dia menemukan Aoki Kotomi. Logikanya, anak-anak dari keluarga seperti mereka akan bertindak dan berbicara berdasarkan niat mereka sendiri, tetapi Aoki Kotomi sama sekali tidak seperti itu. Gadis di depannya berbicara secara terbuka, dan perasaan tulusnya membuat Shen Lian merasa sangat nyaman. Qin Mei, kamu sudah lama berbicara denganku, apakah kamu tidak takut mereka akan mengisolasimu? Menyadari seringnya pandangan tidak baik dari sekelilingnya, Shen Lian tiba-tiba mengatakan ini. Pada awalnya, Shen Lian menemukan bahwa dia tidak terlalu populer di kalangan serikat mahasiswa yang terdiri dari orang-orang dari negara kepulauan ini. Kalau dipikir-pikir, sebagai orang Tiongkok, bagaimana mungkin orang lain mau memperhatikannya? Bahkan dengan latar belakang kuat yang dirumorkan, mustahil bagi anak-anak muda sombong ini untuk menganggapnya serius. Haha, mereka tidak akan marah padaku. Jika mereka tidak senang, mereka akan mendatangimu. Aoki Kotomi tertawa nakal, lalu berbicara langsung, membuat Shen Lian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Untuk gadis yang berpikiran terbuka, Shen Lian benar-benar tidak bisa menyalahkannya. Memang, jika diperhatikan dengan seksama, mata mereka saat melihat Aoki Kotomi sama lembutnya seperti biasanya. Kalau begitu datang dan temukan aku, tapi kamu benar-benar menarik. Kamu tahu itu akan menyusahkanku, tapi kamu tetap mengatakannya secara terbuka. Bukankah itu terlalu sombong? Bagaimana jika aku mengeluh padamu? Shen Lian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh pada awalnya, dan kemudian bertanya pada Aoki Kotomi dengan penuh minat. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Saya duduk setelah Anda setuju. Dan apa bedanya? Anda telah menyinggung semua mahasiswa Tiongkok dengan membela mereka. Aoki Kotomi berkata dengan percaya diri. Bab 230. Mengetahui bahwa Aoki Kotomi mengatakan yang sebenarnya, Shen Lian merasa sedikit tidak berdaya terhadapnya, tetapi dia tidak memiliki rasa tidak suka sedikit pun. Dia adalah orang yang berpikiran terbuka yang dapat memenangkan hati orang lain kemanapun dia pergi. Seperti yang dikatakan Aoki Kotomi, meskipun Aoki Kotomi tidak datang untuk berteman dengannya hari ini, penduduk pulau ini tetap tidak akan menyukainya. Sayangnya kebosanan mereka tidak dapat membuat Shen Lian menderita kerugian apapun manfaat dari perjalanan belajar ke luar negeri ini. Perjalanan ini membawa kesenangan. Pada hari-hari berikutnya, Shen Lian pergi ke kelas dengan pikiran tenang. Tentu saja, program yang diatur dengan cermat untuknya di kelas khusus tidak pernah berhenti. Sejak Shen Lian menjadi perwakilan mahasiswa internasional Tiongkok, konflik mahasiswa yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di kepalanya. Namun, Shen Lian berterus terang dan menyerahkan semuanya kepada Qian Guangliang untuk ditangani dengan lambaian tangannya. Mengetahui pemikiran Shen Lian, Qian Guangliang sangat senang menghadapi konflik selama periode ini. Menghadapi siswa pulau yang tidak memiliki latar belakang keluarga, Qian Guangliang membujuk, mengintimidasi dan mengancam mereka semua, sehingga mereka semua tutup mulut, dan para siswa dengan latar belakang di dalam negeri, di permukaan, mereka meminta pelajar internasional Tiongkok untuk meminta maaf, namun di belakang mereka membuat masalah dan tersandung pada mereka. Dalam waktu kurang dari sebulan, mahasiswa Tiongkok telah menjadi kelompok orang yang paling tidak terprovokasi di Universitas Dongdu. Perubahan ini membuat mahasiswa lokal tidak berani bersuara dan hanya bisa menyebut mereka dari negeri Bangzi dan negeri Karis sebagai samsak. Meskipun pelajar internasional dari negara lain diintimidasi oleh orang Jepang, mereka iri pada pelajar Tiongkok dan menyesali bahwa mereka tidak dilahirkan di negara yang baik. Meskipun tidak ada yang berani macam-macam dengan mahasiswa internasional Tiongkok di kampus, tidak ada kasus mahasiswa Tiongkok yang mendominasi dan sombong. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Shen Lian tidak hanya mengatur agar Qian Guangliang menjadi preman, tetapi juga mengatur agar Fu Hao untuk mengelola. Dengan cara ini, mahasiswa Tiongkok tidak mendapat gangguan dari objek eksternal, dan berkonsentrasi belajar dengan tertib, yang segera menjadi identik dengan rajin belajar di Universitas Dongdu. Situasi baik saat ini tentu saja semua karena Shen Lian, tetapi banyak orang tidak tahan. Misalnya,
para radikal di serikat mahasiswa yang memiliki latar belakang yang sangat kuat. Faktanya, pada awalnya, karena takut dengan latar belakang Shen Lian, anak-anak muda yang telah bermain politik sejak kecil bersikap toleran, berpikir bahwa yang terbaik adalah membiarkan musuh mereka memprovokasi Shen Lian, sebuah faktor yang tidak stabil dari gesekan internal mereka yang dialami oleh mahasiswa Tiongkok. Hanya dengan begitu kita dapat mencapai hasil saat ini. Namun melihat kinerja Shen Lian semakin baik, para politisi pulau kecil ini akhirnya tidak bisa duduk diam dan mendiskusikan bersama strategi untuk menghadapi Shen Lian. Shen Lian tidak pernah maju untuk menangani masalah yang saling bertentangan, yang menyulitkan perwakilan serikat mahasiswa dari berbagai departemen. Jika mereka tidak melakukan sesuatu, tentu saja mereka tidak akan menangkap apapun bisakah mereka menghadapinya. Setelah memikirkannya, orang-orang ini memutuskan untuk memulai dengan Qian Guangliang. Bagaimanapun, orang ini awalnya adalah antek penduduk pulau, dan sekarang dia telah bekerja untuk Shen Lian jauh lebih sederhana. Begitu ada arahan, harus ada yang melaksanakannya. Orang-orang yang paham prinsip pelestarian diri ini, tapi ketika tiba waktunya memutuskan siapa yang akan melakukan pekerjaan itu, mereka kembali mendapat masalah, karena takut mereka akan ditemukan. Akhirnya, seseorang menyarankan bahwa karena tidak ada yang mau melakukannya, lebih baik gunakan kekuatan kita untuk menemukan seseorang yang kuat untuk melawan Shen Lian. Sementara diskusi tentang penanganan Shen Lian sedang berjalan lancar di serikat siswa, Shen Lian masih menyebar ke seluruh sekolah dengan santai. Selama periode ini, Shen Lian sangat puas dengan hasil Qian Guangliang dan Fu Hao tidak hanya diperbaiki situasi pelajar Tiongkok hati manusia juga telah menangani banyak hal sepele untuk dirinya sendiri. Rencana kelas khusus untuk membuat Shen Lian sibuk di Universitas Dongdu benar-benar dikalahkan. Chiyoda Zenichi tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Dia selalu menggunakan keahliannya untuk memamerkan keahliannya. Shen Lian tidak bisa lepas dari ini mungkin tidak dapat menghindari pengaturan tindak lanjut. Meskipun Chiyo Zenichi cemas, dia sama sekali tidak ingin Shen Lian melihatnya dan membuatnya menunjukkan kepengecutannya. Haha, aku merasa sangat tidak nyaman di dalam, tapi di permukaan semuanya tenang. Apakah kamu lelah? Berbalik dan bersandar di pagar tepi danau kampus Universitas Dongdu, Shen Lian mengatakan sesuatu ke udara, seolah Chiyo Zenichi di sampingnya tidak ada. Kamu jelas punya tujuan sendiri, tapi kamu berperan sebagai mahasiswa di Universitas Dongdu. Apa kamu lelah? Chiyoda Zenichi awalnya ingin meniru postur Shen Lian, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia berada di tempat umum, jadi dia segera menyerah dan harus meniru nada suara Shen Lian dan berbicara gayung bersambut. Bagi Shen Lian, kekhawatiran tentang kelas khusus terlihat jelas di wajahnya. Kecuali ketika Shen Lian sedang tidur di kelas, dia pada dasarnya akan memiliki orang-orang yang mengawasinya. Sebagai orang yang bertugas memantau Shen Lian, Chiyo Zenichi secara alami menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kejadian. Ketika Lian berjalan santai sesuka hatinya, bagi kelas khusus sepertinya itu adalah tindakan yang direncanakan secara diam-diam, dan mereka tidak bisa menganggap entengnya. Hei, aku benar-benar ingin mempertanyakan tingkat pekerjaanmu. Sudah lebih dari sebulan. Tidakkah kamu melihat bahwa aku benar-benar belajar? Shen Lian berdiri tegak dan menatap Chiyo Zenichi dengan cemberut. Sangat mustahil bagi Chiyo Zenichi untuk gagal memperhatikan pengawasan ketat selama sebulan, tetapi kelonggaran penjagaan yang diharapkan tidak muncul, yaitu, Shen Lian benar-benar tertarik. Dalam belajar, kalau tidak, dia akan memaksakan diri melakukannya. Bisakah kamu tahu, apakah ada perbedaan? Chiyoda Zenichi berkata dengan nada nakal. Sikapnya sangat jelas. Dia mengingatkan Shen Lian bahwa jika dia tinggal di negara pulau, kelas khusus akan mengawasinya sepanjang hari harus meninggalkan negara pulau itu sesegera mungkin. Oke, tidak ada bedanya. Shen Lian melambaikan tangannya tanpa daya, berbalik dan terus menyebar. Pada saat ini, Fu Hao datang. Dia melihat Shen Lian dan Chiyoda Zenichi bersama dari kejauhan. Dia pertama kali menatap Shen Lian dengan pandangan bertanya, dan kemudian dia merasa percaya diri dan berani ketika dia melihat Shen Lian mengangguk. Halo, Chiyo Sensei. Mendekat, Fu Hao dengan hormat menyapa Chiyo Zenichi. Chiyoda Zenichi mengangguk, menatap Shen Lian, lalu berbalik dan pergi. Jelas sekali bahwa mereka tidak ingin dia tinggal di sini, dan Chiyoda Zenichi tentu saja tidak ingin merusak pemandangan di sini. Ada apa? Ketika Chiyo Zenichi pergi, Shen Lian bertanya pada Fu Hao apa yang barusan dia tidak bisa jelaskan dengan jelas di telepon. Saat Qian Guangliang sedang menangani perselisihan, dia menyinggung Ito Kawasuki dari klub Kendo. Sekarang dia ditinggalkan oleh klub Kendo dan dipukuli.
Fu Hao berkata sambil sedikit tertawa dan tertawa, bagaimana caranya agar sepatuku tidak basah ketika aku sering berjalan di tepi sungai. Kali ini Qian Guangliang menendangku di pelat besi. Ito Kawazuki terkenal sulit untuk diganggu. Bersambung.